Pria parubaya itu menatap Jindong dengan dingin, lalu mendengus dingin, dan nafas yang tak terdengar pelan, membuat Jindong berlutut sambil letupan. Anak bodoh, kamu berani berbicara seperti ini padaku. Jika sebelumnya, kamu pasti sudah berubah menjadi genangan darah sekarang. Pria parubaya itu mendengus dingin. Setelah melihat ini, wajah Luo Shouhai langsung berubah menjadi jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan nafas naik, langsung mengikuti pria parubaya itu untuk bertanding. Ini lembah roh darah, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika kamu ingin menemukan seseorang, bicaralah padaku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku bisa menemanimu. Luo Shouhai berkata dengan wajah dingin dan mata penuh niat membunuh. Pria parubaya itu melihat ekspresi membunuh Luo Shouhai, tetapi dia tidak takut sama sekali, tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya, sebenarnya tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh pria parubaya itu tiba-tiba melonjak, dan Luo Shouhai terbang mundur. Berani. Melihat ini, orang tua hantu gunung iblis di samping menamparkan pria parubaya itu dengan telapak tangannya. Dia merasa orang ini terlalu gila dan dia harus diberi pelajaran. Melihat orang tua hantu gunung iblis menamparkan telapak tangannya, pria parubaya itu meninjunya. Kilatan cahaya putih menyala, dan aura besar itu seperti bola meriam, yang mengikuti telapak tangan orang tua hantu gunung iblis dan memukul mereka bersama-sama. Hantu gunung setan Lao benar-benar terbang mundur dan mundur puluhan langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Itu benar, tepat setelah melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7, saya bertemu dengan awan kesengsaraan setan dan berhasil membawanya. Pria parubaya itu memandang penatua hantu gunung setan dengan kagum dan berkata. Wajah Demon Mountain Ghost Lao penuh dengan keterkejutan, dan dia membuka mulutnya dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu tahu Holy Light Fish? Di mata Demon Mountain Ghost Lao dan yang lainnya, orang seperti ini penuh dengan aura ras binatang, dan dia jelas adalah ras binatang, bagaimana dia bisa mengetahui tinju cahaya suci dari garis keturunan Feng Mo? Ini tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa hantu gunung iblis sendiri tidak mengetahui tinju cahaya suci. Tinju cahaya suci adalah keahlian unik Feng Mo. Bagaimana dia bisa mengajarkannya kepada orang lain sesuka hati? Satu-satunya tinju cahaya suci yang pernah dilihat oleh orang tua hantu gunung iblis digunakan oleh Chen Ping. Mungkinkah klan binatang ini juga seorang Feng? Diajarkan oleh iblis sendiri. Kamu tidak perlu khawatir kenapa aku tahu Holy Light Fish, kamu hanya perlu memanggil Chen Ping. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Tuan Chen memang tidak ada di sini. Jika Anda ada urusan mendesak dengannya, Anda bisa menunggu di lembah roh darah sebentar. Dia akan segera kembali. Hantu gunung iblis tua melangkah maju dan sikapnya menjadi lebih hormat. Jangan bicara tentang bagaimana pria parubaya ini mempelajari tinju cahaya suci, karena dia mengetahui tinju cahaya suci, itu membuktikan bahwa dia terhubung dengan garis keturunan Feng Mo mereka. Karena ada hubungannya, maka penatua hantu gunung iblis harus bersikap sopan dan hormat, status orang yang dapat menguasai tinju cahaya suci dalam silsilah angin dan iblis mereka sangat jelas bagi penatua hantu gunung iblis. Melihat sikap hantu gunung iblis tua menjadi penuh hormat, dan bahwa Chen Ping memang tidak berada di lembah roh darah, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, oke, saya akan menunggu dia kembali di lembah roh darah untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berjalan langsung ke lembah roh darah. Ketika pria parubaya itu melewati Jindong, Jindong menatapnya dengan hati-hati, lalu matanya melebar dan dia berkata, oh, aku ingat, aku tahu siapa kamu. Ketika Jindong mengatakan ini, iblis San Guilao dan Luo Shouhai semua melihat ke arah Jindong. Dia adalah orang besar yang menjalankan kios di Sekte Suanyin. Tuan Chen juga membeli sesuatu darinya, yang sepertinya adalah jam yang diukir dari batu giok. Jindong berkata tiba-tiba. Ketika Mo San Guilao dan Luo Shouhai mendengar ini, mereka terdiam. Pengetahuan macam apa yang dimilikinya? Mereka hanya tahu bahwa mereka telah mendirikan warung pinggir jalan, tapi terus kenapa? Mereka kuat, dan jika mereka benar-benar ingin memasuki lembah roh darah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Anda pergi menemui Tuan Chen, apakah Anda menyesalinya dan ingin mengambil kembali barang-barang itu? Jindong bertanya pada pria parubaya itu. Tapi pria parubaya itu mengangkat bibirnya, tidak berkata apa-apa, dan berjalan langsung ke lembah roh darah.
Binatang konsonan kecil ini sangat lucu. Dalam perjalanan kembali ke lembah roh darah, Huo Feng memeluk binatang konsonan kecil itu dan tidak bisa melepaskannya. Mungkin karena mereka adalah anggota suku binatang, binatang liuk kecil itu juga sangat menyukai burung phoenix api dan terus bertingkah genit di pelukan burung phoenix api. Lembah roh darah ada di depan. Jika aku tahu, aku akan menjadi kapal terbang Ji Yun. Aku sangat lelah karena bepergian. Chen Ping terdiam beberapa saat, kali ini bola-bali menghabiskan banyak energi spiritual. Tapi saat Chen Ping selesai berbicara, binatang konsonan kecil, yang awalnya sangat jinak, tiba-tiba berteriak di pelukan Huo Feng, dan kemudian melompat ke tanah. Ada sedikit kemarahan dan kepanikan di mata konsonan kecil itu, dan ia terus mengibaskan ekornya ke satu arah. Melihat tingkah aneh binatang konsonan kecil itu, Chen Ping dan yang lainnya segera berhenti. Ada apa dengan badak ini? Bai Qian bertanya. Entahlah, tiba-tiba jadi seperti ini. Huo Feng juga bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Binatang badak itu memamerkan giginya dan membuat gerakan menyerang. Setelah melihat ini, Chen Ping membubarkan kesadarannya dan dengan cepat menangkap seseorang yang datang ke arah mereka. Tanda seru. Setelah Chen Ping menghilangkan kesadarannya, dia segera ditangkap oleh pihak lain. Guru, seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk menjelajah. Pria berbaju hitam memandang Song Tianhai di sampingnya dan berkata, "Aku sudah tahu, tapi ranah lawan tidak kuat, jadi jangan takut." Song Tianhai memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, kesadaran spiritual lawannya tidak kuat, jadi dia tidak takut sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit, seseorang datang, itu pasti seseorang dari istana tanpa jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Huo Feng buru-buru mengambil binatang konsonan kecil itu, takut orang-orang dari istana tanpa jiwa akan merebutnya. Ayo pergi, ayo cepat. Selama kita kembali ke lembah roh darah, kita akan baik-baik saja. Chen Ping tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengikuti orang-orang dari istana tanpa jiwa. Jika terjadi perkelahian, mungkin akan menunda waktu. Anda harus tahu bahwa semakin lama penundaan, semakin lemah aura yang tersisa di lembah roh darah menjadi. Jika badak tidak dapat mendeteksi nafas pada saat itu, saya khawatir mereka tidak akan pernah mengetahui darahnya. Siapa yang melakukan pembantaian Linggu? Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya ingin menghindarinya, Song Tianhai dan yang lainnya dari istana tanpa jiwa telah tiba. Ketika mereka melihat Chen Ping, kedua murid Song Tianhai semuanya tercengang. Tuan, ini Chen Ping. Pria berbaju hitam menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, Song Tianhai tidak menyangka dia akan bertemu Chen Ping di sini. Melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi lagi, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian berkata kepada Huo Feng, jika ada pertarungan nanti, bawalah binatang roh itu kembali ke lembah roh darah secepatnya. Aku akan mengikuti Bai Qian untuk saat ini. Blokir, Huo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu banyak dengan tetap tinggal. Yang paling penting adalah binatang roh tidak bisa jatuh ke tangan istana tanpa jiwa. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sama sekali apa yang aku katakan padamu. Kamu masih bekerja untuk aliansi penyegel iblis dan di sini untuk memburuku. Ledakan. Bai Qian juga mengambil posisi menyerang, dan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 di tubuhnya tidak malu-malu. Mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ping dan Bai Qian tahu bahwa mereka harus bertarung mati-matian, hanya dengan cara ini mereka dapat memberi Huo Feng kesempatan untuk melarikan diri bersama binatang badak. Kakak beradik itu merasakan niat membunuh dalam diri Chen Ping, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja melepaskan mereka berdua. Kakak beradik itu memandang Song Tianhai pada saat yang sama. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Song Tianhai mengeluarkan perintah. Faktanya, di dalam hati mereka, baik saudara laki-laki maupun perempuan tidak ingin bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis. Song Tianhai mengerutkan kening, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Jika Anda tidak bekerja keras untuk aliansi penyegel setan, Anda harus tahu bahwa ruang hidup para iblis sangat terbatas sekarang, dan aliansi penyegel setan memiliki cabang di seluruh surga dan dunia manusia, dan mereka mungkin tidak memilikinya, tempat tinggal di istana tanpa jiwa.
Tapi bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis, istana tanpa jiwa tidak memiliki harapan sama sekali. Meskipun wilayah mereka telah berkembang dalam praktik, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat lemah. Bagaimanapun, sumber daya istana tanpa jiwa membutuhkan imbalan dari aliansi penyegel iblis. Terlebih lagi, Chen Ping sekarang memiliki Baiqian, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan di sampingnya, dan Song Tianhai tidak memilikinya. Saya yakin saya bisa membunuh Chen Ping. Tuan, mari kita berhenti bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis. Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Di daerah Gunung Tianmo, ketiga ras masih harmonis. Sebaiknya kita tetap di sini dan berkembang. Pria berbaju hitam memecah kesunyian dan berbicara. Tuan, mari kita melepaskan diri dari aliansi penyegel setan. Aliansi penyegel setan menggunakan slogan memusnahkan setan dan membela Tao untuk memperbudak kita para iblis. Kita tidak bisa lagi diperbudak, kita harus melawan, dan kita harus membiarkan dunia tahu kalau kami para iblis. Tidak semua klan adalah orang-orang keji, dan aliansi iblis juga bukan hal yang baik. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Song Tianhai masih tidak berbicara, wajahnya muram dan tidak yakin, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Chen Ping melihat Song Tianhai terdiam, jadi dia mengambil langkah maju dan berkata, saat itu, perang antara dewa dan iblis menyebabkan perselisihan terus-menerus di dunia surga dan manusia, dan orang-orang berada dalam kesulitan. Akibatnya, semua orang di suku iblis berteriak-teriak untuk berkelahi. Sebenarnya ini adalah konspirasi. Aku tahu kalian para iblis tidak semuanya pengkhianat dan jahat. Tidakkah kalian ingin menjalani kehidupan yang lurus? Song Tianhai melirik ke arah Chen Ping, tapi masih belum bisa mengambil keputusan, dan berkata tanpa daya, meninggalkan aliansi penyegel iblis itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Aliansi penyegel iblis bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia surga dan manusia, membuat banyak setan klan itu seperti anjing yang berduka bersembunyi di mana-mana, yang tidak bisa dicapai dalam semalam. Kamu tahu bahwa seluruh aliansi penyegel iblis hampir menyatukan banyak sekte dan keluarga di 5 alam surga dan alam manusia, dan mereka semua sangat kuat. Mereka semua memiliki kepentingan di antara mereka sendiri, dan mereka menggunakan slogan untuk memberantas kejahatan, setan untuk mencari keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri. Jika aku meninggalkan aliansi penyegel iblis sekarang, bahkan di gunung iblis ini, aku yakin tidak akan pernah ada tempat bagi kita di istana tanpa jiwa. Melihat Song Tianhai seperti itu, Chen Ping juga terdiam, kekuatan aliansi penyegel iblis terlalu besar untuk dilawan oleh istana tanpa jiwa kecil. Pergilah, anggap saja kita belum pernah bertemu. Setelah Song Tianhai ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Chen Ping dan yang lainnya pergi. Song Tianhai tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Chen Ping bertanya. Aku masih punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita bisa berlari sejauh yang kita bisa. Song Tianhai lupa tentang pegunungan Tianmo yang tak berujung. Jika tidak berhasil, saya akan membawa mereka ke puncak pegunungan paling berbahaya. Mungkin mereka bisa menemukan tempat di sana. Chen Ping memandang Song Tianhai dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Song Tianhai tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Menurutku aliansi penyegel iblis tidak akan menemukanmu untuk saat ini. Dan kamu juga harus bersatu dengan klan iblis lain untuk bersama-sama melawan aliansi penyegel iblis. Hanya dengan cara inilah aliansi penyegel iblis dapat dikendalikan. Chen Ping berkata pada Song Tianhai. Song Tianhai memandang Chen Ping, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Lagi pula, dia mengikuti Chen Ping dan tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa dengan mudah mempercayai orang asing. Tuan, saya percaya pada Chen Ping. Saya rasa dia tidak akan menyakiti kita, kata pria berbaju hitam. Ya, jika dia ingin membunuh kita, dia tidak akan membiarkan kita pergi, hanya ketika dia berada di lembah binatang roh. Bukankah lebih baik membunuh kita dengan satu pedang? Petik 2. Sebaiknya kita pergi bersamanya dan melihat-lihat. Mungkin memang ada tempat yang bagus di sana. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Mereka selalu berterima kasih kepada Chen Ping karena tidak membunuhnya. Song Tianhai melihat kedua muridnya mengatakan ini,
dan akhirnya mengangguk setuju. Chen Ping membawa orang-orang dari istana tanpa jiwa dan bergegas ke lembah roh darah.